lagi, yaitu matematika, khususnya pada pertemuan ini yaitu matematika kelas 7, dimana ini pelajaran ini merupakan lanjutannya dari yang kemarin-kemarin, yaitu masalah aritmatika sosial. Ya, ada apa di aritmatika sosial? Baiklah, kita langsung aja ke papan tulis karena sudah saya tulis di situ semua. Baiklah, ini aritmatika sosial. Aritmatika sosial itu seperti sudah biasa kamu jual beli itu sudah di pasar itu sama itu. Namanya aritmatika sosial. Dan di sini yang kita ambil yaitu masalah harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Nah ini ada 4 ini. Harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Sekarang 1, harga pembelian. Ini untuk memperoleh barang-barang yang akan dijual pedagang, berarti ini pedagang. Namanya pedagang itu otomatis dia mau beli barang yang banyak akan dijual. Ya, otomatis cari yang murah. Untuk beli yang paling banyak itu yaitu langsung aja ke pabrik atau grosir atau yang lainnya. Pabrik tahu kan sudah, tidak mungkin sana itu di pabrik kita beli, seandainya kita pabrik konveksi, kamu mau beli celana satu aja, satu celana ke pabrik, diketawain nanti. Sana tidak jual seperti itu. Jadi kalau jual ya misalnya satu, tapi satu kontainer itu enggak, iya. Satu box itu kalau dijual pabriknya. Atau grosir, tahu grosir? Grosir itu adalah tempat kortingan. Harga-harga kortingan, bukan harga-harga sebiasanya itu. Yaitu karena apa? Belinya banyak. Namanya grosir. Tidak mungkin di grosir itu kamu beli cuma satu, enggak boleh. Harus banyak. Itu. Ya memang lain. Kalau satu seandainya baju kemeja itu harganya 100.000, satu yang sudah di mana, di mall-mall, di lainnya, di pasar itu yang penjualnya itu belinya bukan satu mobil mungkin, nah itu berapa ratus, berapa ribu, tapi harganya di bawah itu namanya, makanya grosiran itu harganya lebih murah. Karena apa? Dia belinya banyak langsung gitu, bukan satu persatu. Ya, kalau satu persatu itu eceran namanya, ya. Ya. Pedagang membeli dari pabrik atau grosir atau tempat lainnya. Harga barang yang dari pabrik disebut adalah harga pembelian. Nah ini harga pembelian, ini sudah harga pembelian. Harga pembelian itu berarti pedagang membeli dari pabrik, itu harga pembelian. Di situ. Jadi mengeluarkan uang dulu, pedagang dapat barang. Itu namanya harga pembelian. Nah, sekarang setelah atau modal awalnya, itu modalnya. Nah, nanti kenapa namanya? Barang tersebut akan dijual lagi. Namanya pedagang. Dijual lagi nanti. Nah, bukan secara seperti ini lagi. Eceran. Tadinya belinya ratusan, nanti ditaruh di pinggir satu persatu. Nah, ditanya itu namanya eceran. Nah, kalau pabrik itu adalah ke pedagang, ya. Kalau pedagang ke konsumen di situ. Nah, secara ketengan atau eceran. Nah, sekarang sedangkan uang yang diterima oleh pedagang, nah setelah jual di rumahnya kan, di toko itu kan jualan itu jual lagi. Nah, uangnya yang diterima itu namanya harga penjualan barang tersebut yang dari pabrik tadi. Ya, itu namanya harga penjualan. Ini pedagangnya. Tadi pertama itu harga beli, sekarang setelah dijual ke konsumen itu adalah penjualan. Sudah harga pembelian, harga penjualan sudah ngerti kan, jelas ya? Ya. Sekarang untung dan rugi. Untung dan persentase. Apakah untung? Untung itu adalah
kelebihan dari uang kita yang kita belanjakan. Boleh katakan itu adalah hasil dari penjualan lebih besar daripada hasil pembelian. Contohnya aja, Pak Ajis punya uang 200.000, saya belikan buku semuanya 200.000. Nah, habis itu saya jual lagi. Ternyata uang yang saya kumpulkan tadi ada 250. Nah, lebih kan sudah? Berarti itu namanya untung. Berarti harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian. Tadi Pak Haji belinya 200 saja. Setelah dijual buku tersebut adalah setelah dikumpul uangnya dapat 250. Berarti untung 50.000. Itu loh, ya. Nah, sekarang untung adalah harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian. Atau U sama dengan HJ. Nah, ini harga penjualan dikurangi harga pembelian. Kalau ingin mengetahui berapa besar untung, itulah ini rumusnya. Sekarang persentase untung. Biasanya kalau pedagang-pedagang untung itu jarang dibicarakan masalah uangnya berapa banyak berapa besar, enggak. Biasanya untuk berapa persen? Nah, itu sudah. Untuk berapa persen, itu biasanya ya dinyatakan dalam persen. Nah, ini persen itu biasa kandungan. Contohnya misalnya untung 10%, 20%, 25%, 50% dan lain sebagainya. Itu loh, ya, biasa dalam persen, jarang dengan uang. Diskon aja di mall-mall itu banyakan persen kok. Ya, jarang uang. Diskonnya 50.000. Nah, jarang berapa persen ya? Ada 20%, 50% dan bahkan ada 75% ya. Sekarang persentase untung. Persentase untung itu adalah untungnya tadi per harga pembelian kalikan 100%. Ini untuk mencari untung. Untuk mencari persentase untung. Untuk lebih jelasnya akan saya kasihkan contoh ya. Nih. Contohnya, pedagang sepeda membeli sepeda seharga 750.000, dijual lagi seharga 900. Nah, berarti belinya 750, jualnya 900. Berarti harga jual lebih besar daripada harga pembelian. Berarti ini sudah untung jelas. Nah, berapakah untungnya? Tentukan persentase keuntungan. Ya, sekarang A. Jawabnya untung adalah harga penjualan dikurangi harga pembelian. 900.000 dikurangi 750.000. Berarti untungnya 150.000. Wah, banyak sudah. Ya. Ini untungnya sudah. Ini untung. Nah, untung. Sekarang persentase untung yaitu untung per harga pembelian kali 100% yang tadi. Ya. Untungnya 150.000 per 750.000 harga belinya. Untungnya ini 150 ya, kalikan 100%. Dicoret-coret ini jadi 1 sama-sama dibagi 150, berarti ini dapat 1, ini dapat 5. 1 per 5 kali 100. Berarti 1 kali 100 per 5 kali 1%. Berarti ini dibagi ini 20. Berarti untungnya adalah 20%. Ini ya. Untungnya adalah 20%. Itu untung. Sudah jelas kan sudah? Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan ke rugi dan persentase rugi. Rugi adalah, nah ini kebalikannya, harga penjualan lebih kecil daripada harga pembelian, kebalikannya yang tadi. Ya, harga pembelian ini untuk mencari rugi, harga pembelian dikurangi harga penjualan. Kalau mencari untung, harga penjualan dikurangi harga pembelian dibalik. Ya, persentase rugi yaitu rugi per harga pembelian kali 100%. Atau R per HP kali 100%. Nah, ini sama dengan yang tadi, cuma dibalik aja. Nah, sekarang lebih jelasnya saya kasihkan contoh. Ya, ini Bayu membeli sebuah motor dengan harga 20 juta.
Motor Bayu mengalami kerusakan dikarenakan pernah terjatuh. Sehingga motor tersebut rusak, maka dijuallah oleh Bayu laku seharga 15 juta. Tadi belinya berapa? 20 juta. Setelah dijual lagi 15 juta. Untung atau rugi? Pasti rugi. Karena apa? Harga jualnya lebih kecil daripada harga beli. Pasti rugi. Nah, berapakah kerugian Bayu? Tentukan persentase kerugian. Jawabnya A. Rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Harga pembeliannya 20 juta dikurangi 15 juta, maka ruginya adalah 5 juta. Ya. Sekarang yang B, persentase rugi, yaitu rugi per harga pembelian kali 100%. 5 juta per 20 juta kali 100%. Ya. Ini coret-coret, ya. Ini nolnya 6, ini nolnya 6, ini tinggal 1 coret dengan ini, berarti tinggal 5, 10, 2. Berarti 5 kali 10 bagi 2, 5 kali 10 bagi 2. Berarti 5 kali 10, 50 bagi 2, 25%. Berarti ruginya adalah 25% ruginya. Jelaskan tidak ya? Baiklah, untuk pertemuan hari ini, yang yaitu adalah aritmatika sosial. Untuk sementara saya Pak Haji Sugeng segini aja ya. Nanti kita sambung lagi. Masih ada aritmatika sosialnya nanti ya. Yang saya harapkan kalian jelas apa itu untung, apa itu rugi, bagaimana mencari persentase untung atau rugi. Kalau harga pembelian sudah jelas ya. Ini harga pembeliannya itu adalah pedagang beli ke pabrik itu aja ya. Kalau harga jual berarti pedagang menjual lagi barangnya ke konsumen ya. Itu harga beli dan harga jual. Ya, mudah-mudahan dapat dimengerti oleh kalian semuanya ya. Dan jangan lupa silakan simak baik-baik video ini supaya jelas ya. Kalau kurang jelas silakan kamu itu bertanya pada kolom komentar. Pada pertemuan hari ini Pak Haji cukupkan sampai segini aja. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.